merupakan organ yang umum kita jumpai pada tumbuhan, yang mana bunga adalah modifikasi dari batang atau daun. Adanya modifikasi ini disebabkan oleh dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Pembentukan bunga dengan ketat dikendalikan secara genetik, dan pada banyak jenis diinduksi oleh perubahan lingkungan tertentu, seperti suhu, lama pencahayaan, dan ketersediaan air. Fungsi biologis dari bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan atau mikrospora dan gamet betina atau makrospora untuk menghasilkan biji. Bunga memiliki beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu dasar bunga, yang terletak di atas tangkai. Dasar bunga berfungsi untuk melekatkan seluruh perhiasan bunga dan juga alat kelamin bunga. Yang kedua yaitu tangkai bunga atau pedicellus, yaitu bagian bunga yang masih jelas bersifat batang. Padanya seringkali terdapat daun-daun peralihan, yang merupakan bagian-bagian dari tangkai bunga yang menyerupai daun. Tangkai bunga berfungsi untuk menyatukan batang dan dasar bunga. Kemudian ada kelopak bunga atau calyx, yang berfungsi untuk melindungi bunga pada waktu bunga masih kuncup, dan bersama-sama dengan mahkota bunga berfungsi sebagai alat perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga. Lalu ada mahkota bunga atau corolla. Pada umumnya, mahkota bunga berwarna-warni dan tersusun teratur sehingga tampak indah. Pada jenis tumbuhan tertentu mempunyai aroma yang khas serta mempunyai kelenjar madu atau nektar. Mahkota bunga berfungsi sebagai alat perhiasan bunga, yaitu untuk menarik serangga atau hewan agar memancing terjadinya penyerbukan. Kemudian pada bunga terdapat benang sari atau stamen. Benang sari merupakan bagian fertil pada bunga yang terdiri dari kepala sari atau antera yang berisi serbuk sari atau polen. Kemudian terdapat bagian yang menghubungkan kepala sari dan bagian bunga, yaitu tangkai sari atau filamen. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian ada putik atau pistulum. Putik adalah alat kelamin betina karena dalam perkembangannya dapat menghasilkan sel kelamin betina yang disebut sel telur atau ovum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat 1 bakal biji atau lebih, tergantung pada jenis tumbuhannya. Itulah tadi bagian-bagian dari bunga. Bunga sendiri terdiri dari berbagai jenis. Berdasarkan kelengkapan alat kelamin jantan dan betina, bunga dibedakan menjadi 2, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik pada 1 bunga yang sama. Contohnya yaitu bunga mawar. Kemudian bunga tidak sempurna yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu dari alat kelamin tersebut, baik itu jantan ataupun betina. Contohnya yaitu bunga pepaya. Sedangkan berdasarkan kelengkapan perhiasan dan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki semua bagian bunga yang meliputi kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Contohnya yaitu seperti kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis seperti video ini. Kembang sepatu memiliki perhiasan bunga dan alat kelamin yang lengkap. Kemudian ada bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap itu bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa penyusun bunga. Misalnya tidak memiliki putik ataupun tidak memiliki kelopak. Contohnya yaitu bunga mawar
atau Rosa centifolia pada video berikut. Bunga mawar tidak memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap, yaitu tidak terdiri dari putik dan benang sari. Sekian pembahasan kita mengenai struktur bunga kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.